Perjuangan warga untuk menyelamatkan haknya pun kerap menemui jalan buntu. Masyarakat adat itu kalau masuk ke pengadilan sudah bisa dipastikan kalah. Jadi kalau saya ditanya oleh masyarakat adat, Pak Abdon, kita ke pengadilan ya, saya bilang pikir-pikir baik-baik. Secara konstitusi kuat, secara hukum kuat, tapi secara administrasi hukum belum ada. Hutan ini bukan sembarang hutan, ada penghuninya. Selama di dalam, jaga kesopanan, jangan berkata-kata kotor, serta tidak boleh buang air dan buang sampah. Itulah sepenggal peringatan yang tak asing dilontarkan bila pengunjung akan memasuki hutan Rimbo Tolang dan Rimbo Ubau, Nagari Kota Besar, Kabupaten Dharmasraya, Sumatera Barat. Hutan seluas 18 dan 17 hektar ini pun terjaga berkat kepercayaan yang dibangun masyarakat adat. Masyarakat percaya bahwa kedua hutan ini adalah tempat bermukimnya orang bunian, makhluk halus mirip manusia. Kearifan lokal masyarakat adat yang terpelihara berabad-abad lamanya mampu memagari perilaku manusia terhadap alamnya. Hutan pun tetap lestari hingga berabad-abad lamanya. Begitulah cara masyarakat adat mengelola wilayah ulayat melalui hak ulayat yang dimilikinya. Hak ulayat merupakan kewenangan masyarakat adat untuk mengatur wilayah adatnya. Wilayah adat terdiri dari tanah ulayat, hutan ulayat, danau ulayat, dan semua hal yang terdapat di dalam teritori wilayah adat. Hak ulayat ini telah ada jauh sebelum Indonesia merdeka. Kedamaian yang dinikmati selama berabad-abad oleh masyarakat adat mulai terusik pada masa pemerintahan Orde Baru. Tapi Soeharto datang dengan kapitalisme. Dan kapitalisme Indonesia itu, ya, instrumen utamanya itu namanya sistem konsesi, ya. Karena itu Soeharto itu bagi-bagi konsesi sejak terbitnya Undang-Undang Penanaman Modal dan Undang-Undang Pokok Kehutanan tahun 67. Itulah Undang-Undang Pokok Kehutanan dan Undang-Undang Pokok Kehutanan dan Undang-Undang Penanaman Modal itulah sebenarnya gong ancaman. Program reboisasi yang dimulai pada 1966 turut mengabaikan keberadaan hak ulayat. Salah satunya terjadi pada masyarakat Desa Gunung Malintang yang menyerahkan tanah ulayatnya untuk direboisasi oleh pemerintah pada 1979. 12 tahun kemudian, pada 1991, konflik pun muncul. Sebanyak 3.000 warga desa Gunung Malintang tergusur dari tanahnya sendiri. Berbekal izin dari Menteri Kehutanan, tanah seluas 1.000 hektar berpindah tangan kepada PT P3 untuk dijadikan perkebunan. Konflik agraria seperti ini kerap terjadi karena tidak tersedianya data administrasi keberadaan hutan adat yang jelas dan transparan. Barulah pada akhir April 2019, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan menerbitkan peta hutan adat dan wilayah indikatif hutan adat fase pertama. Luasan lahan adat yang tercatat adalah 472.981 hektar. Sangat kecil dibanding seluruh luasan tanah adat yang ada. Hutan negara harus dikembalikan ke masyarakat adat dan itu jumlahnya cukup besar. Ya, perkiraan kami itu sekitar 57 juta hektar yang harus dikembalikan oleh pemerintah ke masyarakat adat. Peta hutan adat sepatutnya ditangani secepat mungkin agar konflik bisa diminimalkan. Ya, Pemda itu kan nggak punya data, nggak punya peta tentang wilayah mereka, wilayah kerja mereka. Mereka menggunakan peta dari Jakarta.
Nah, peta dari Jakarta itu sebenarnya kan tidak ada peta masyarakat adat. Jadi di peta Jakarta itu semua tanah kosong aja. Ancaman lain yang tak kalah serius adalah diterbitkannya sertifikat tanah atas nama pribadi pada tanah ulayat. Memasukkan dua program ini, ya, sertifikasi tanah-tanah individu dengan tora di wilayah adat, ya, menurut kami itu adalah upaya yang justru akan menjadi bom waktu. Pemerintah sedang menanam bom waktu di masyarakat adat dengan sertifikasi tanah-tanah individu di wilayah-wilayah adat ini. Dan orang-orang yang sudah punya sertifikat tanah-tanah individual itu langsung menjualnya ke para investor, ya, kepada pembeli yang memberikan harga paling mahal. Dan ini akan merusak sistem kekerabatan di masyarakat adat dan dalam beberapa kasus malah sampai ke pembunuhan di antara saudara. Penelitian pada 2014 di 14 negara yang memiliki hutan menunjukkan deforestasi dapat dikendalikan lebih baik pada negara yang memberikan hak hukum kepemilikan hutannya secara komunal. Peran aktif masyarakat adat pun sangat penting untuk mempertahankan eksistensi hak ulayat, dimulai dari hal yang paling kecil dan sederhana. Ya, sebenarnya mereka tidak perlu menunggu pemerintah. Paling tidak mereka bisa melakukan pertama pemetaan wilayah adat, mendokumentasikan sejarah mereka, ya, merumuskan kembali tatanan adat mereka. Jadi dan juga menghadirkan diri mereka di publik, ya, bisa lewat sosmed, bisa lewat website, bisa lewat macam-macam. Jadi mereka harus eksis karena persoalannya sekarang ini, ya, banyak kekuatan-kekuatan sosial merasa bahwa masyarakat adat itu sudah mati, ya. Jadi masyarakat adat kalau mau diakui dia harus menunjukkan dirinya ada, dirinya hidup, ya, dan dirinya masih tetap melawan penindasan, melawan penjajahan. Hak ulayat memang seyogyanya dikembalikan kepada masyarakat adat, tak hanya demi kesejahteraan masyarakat adat, akan tetapi yang juga terpenting adalah keberlangsungan hutan agar tetap lestari.